Wala maradhan yufsidul lahm. Dan juga nggak boleh sakit hewan tersebut yang bisa merusak dagingnya. Nggak boleh sakit yang bisa merusak apapun penyakitnya. Yang penting jangan sampai merusak daging. Tapi kalau sampai merusak daging, maka penyakit tersebut bisa nggak sah untuk dijadikan kurban. Nggak sah dijadikan kurban. Nggak sah dijadikan kurban. Juga ada bagian daripada kambing atau sapi yang terpotong. Misal ya, itu apa namanya? Kambing yang dipotong kebiri. Itu tidak sah untuk dijadikan kurban. Tidak boleh, walaupun dagingnya lebih enak. Hewan yang dikebiri itu dagingnya lebih enak daripada yang dikebiri. Cuman nggak boleh untuk dijadikan kurban. Kambing yang dikebiri nggak sah untuk dijadikan kurban. Atau kambing yang bagian paha bawah dipotong. Kata sebagian kambing itu paha bawahnya dipotong. Amputasi. Orang kena gula. Amputasi. Al-Udhiyah apa sih? Dalil daripada al-Udhiyah. Qauluhu ta'ala fasholli li rabbika inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu artinya menyembelih. Wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Dan hadis dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi mengatakan, "Ma 'amila ibnu Adam yauman nahr min 'amalin ahabbu ila Allah min iraqatid dam." Tidak ada satu perbuatan yang paling dicintai oleh Allah yang dilakukan oleh anak cucu Adam pada hari Nahr, pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang paling dicintai kecuali iraqatid dam, menyembelih hewan kurban. Di sini iraqatid dam, mengeluarkan darah, mencucurkan darah. Pokoknya darah ayam kamu wis. Ayam bismillah kita. Bebek ono wis. Ono ndak. Hewan kurban di sini cuma 3. Kambing, sapi sama onta. Kambing, sapi, onta. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tidak wajib. Hukumnya tidak wajib sunnah. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Yang dia punya uang buat nafkah dia, kebutuhannya dia hari Id sama 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik. Dia, keluarganya dia, orang yang wajib baginya untuk dinafkahin hari Id dan 3 hari tasyrik. Bukan hanya sekedar nafkah makan saja. Kalau perlu pakaian, listrik, air, kebutuhan makan hidup selama 4 hari. Kalau bisa kebutuhan selebihnya mau dibelikan kambing enggak masalah. Selebihnya baru bisa dibelikan kambing. Jangan berusaha beli kambing tapi sampai menelantarkan keluarganya, menelantarkan anak istrinya, kecuali kalau mereka memang ridho. Kecuali kalau memang mereka ya tidak apa-apa, kita beli kambing. Mungkin paling seumur hidup sekali, seumur hidup 2 kali tidak apa-apa. Yang penting kita beli kambing dulu. Nah, memang mereka ridho, mereka ingin bersabar, mereka bisa sabar, nggak masalah. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa adlafiha. Kata Nabi Muhammad SAW, tenang, hewan yang kalian kurbankan nanti datang di hari kiamat itu lengkap dengan tanduknya, dengan kaki-kakinya, itu semuanya lengkap datang pada kalian nanti di hari kiamat. Itu akan menjadi salah satu tunggangan kita untuk menyeberangi daripada siratal mustaqim. Wa inna dama yaqa'u min Allah bimakan qabla yaqa'al al-ard fatibu biha nafsah. Kata Nabi SAW, "Azimu dhahayakum fa innaha 'ala as-sirati matayakum." Semakin besar kita punya hewan kurban yang kita kurbankan, maka itu akan menjadi tunggangan kita nanti kelak di hari kiamat. Kata Nabi, "Azimu dhahayakum." Besarkanlah, agungkanlah udhiyah kalian, fa innahu 'ala as-sirati matayakum. Maka udhiyah tersebut akan menjadi kendaraan kita kelak nantinya ketika melewati daripada siratal mustaqim. Hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Bahkan kata para ulama, kalau ta'addad ahlul bait, kalau ada seorang di rumah itu punya banyak, ada istri, ada anak, ada suami, anaknya itu sudah besar-besar semuanya, anaknya sudah besar-besar semuanya, punya terus ada saudaranya misalnya, satu keluarga, itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah kifayah.
Artinya apa sunnah kifayah? Kalau satu di antara mereka semua keluarga beli kambing, maka tuntutan untuk membeli kepada yang lainnya gugur. Tuntutan untuk membeli kepada yang lainnya gugur. Tapi ingat, pahala tetap dapat satu orang. Di KKP itu pahala. Nah, saya tunggu siji jaluk pahala kabeh. Bukan beda kata ngomong. Wis aku itu gue cuma pahala yang aku aja. Untukku gara-gara pahala. Tapi kata para ulama, pahalanya dihadiahkan tidak apa-apa. Pahalanya, misal Mahdi Urhiyah, ya, insyaallah dapat pahala kan. Nanti pahalanya misal dihadiahkan kepada orang tuanya, ya, dihadiahkan misal kepada keluarganya, dihadiahkan kepada orang misal fulan atau fulan, nggak masalah. Dihadiahkan pahalanya nggak masalah. Wasit. Dan bisa wajib dengan dua hal. Ini yang perlu diperhatikan ya. Udhiyah itu bisa wajib dengan dua hal. Yang pertama dengan nadar. Kalau dia nadar, saya nadar ingin mengeluarkan udhiyah tahun ini, wajib keluar. Yang kedua, ini yang sering terjadi, wa biqaulihi hadhihi udhiyatun. Ini adalah hewan kurban saya. Jadinya nadar. Jadinya wajib. Bedanya apa nadar sama yang bukan nadar? Bedanya kalau nadar itu kalian sebagai orang yang kurban tidak boleh mencicipi daging hewan kurbannya. Artinya 100% hewan daging kurban tersebut harus disumbangkan kepada orang yang mustahik, orang yang berhak untuk menerima zakat. 100%. Kalau wajib ya. Hewan kurban yang kita sembelihkan semuanya 100%. Sak kulit-kulitnya, sandas-dasnya, sak kabehne kabeh wis aku kikil wis. Sing buri sebelah kanan wis kau wis enggak boleh. Kikil sanor kikil. Sudah nadar. Sudah wajib. Kalau nadar mungkin orang jelas ya, tapi yang sering terjadi mandi ini kambing, ini kurban, bukan kurban, kok kurban aku nih. Ini kambing kurbanku. Nah ini jadi wajib. Ini kambing kurban saya jadi wajib. Caranya bagaimana? Ini kambing sunnah kurban saya. Bisa. Ya, kalau ditanya mana ya atau kambing kurbanmu? Oh ada, kambing kurban saya ada. Atau ini yang insya Allah saya jadikan sunnah kurban. Bisa. Ya, jangan ditentukan ini kurban saya. Soalnya nanti jadinya wajib. Kalau sudah wajib, ya boleh mah. Kan boleh mah. Kalau ada duit agak-agak ya. Kalau emang juga oleh. Emang 1,5 juta. Itu ngarep makan hati-hati. Baik. Untuk umur, kalau onta mungkin tidak ada di sini. Onta kalau kira tuku kambingnya ruwet. Kambingnya kira-kira. Cilik tawar-tawaran iku Allah. Oh sampe sing dodolan. Awal-awal tekak sing dodolan. Maksudnya sing terus kon ngali gak apa-apa kok satu. Gak gelem aku ben tuku bengkok. Cuman harga harus sampe. Ditekak. Apa maneh untung. Kirim salah. Kalau kambing itu ada dua tipenya. Ada kambing kacangan, ada kibas, domba itu. Satu siung. Kalau kambingnya kacangan, minimal umurnya 2 tahun jalan tahun ketiga. Bukan 1 masuk 2 ya. 2 jalan ke minimal, itu paling minimal. Tapi kalau gibas, kalau kambingnya gibas, itu minimal umur 1 tahun masuk tahun kedua. Minimal 1 tahun masuk tahun kedua. Bisa di bawah setahun, bisa setengah tahun sahabatnya. Gibas ya, khusus domba boleh di bawah setahun, tapi di atas 6 bulan. Dan syaratnya kedua sudah harus poek, gigi depannya sudah harus jatuh. Itu baru sah untuk dijadikan kurban. Sedangkan kacangan ini yang sering terjadi. Kacangan, kalau kambing kacangan umurnya 2 tahun ke atas, mau powel, mau gak powel, mau tonggos, mau monyong, mau dak, gak apa-apa. Yang penting umurnya 2 tahun jalan ke ketiga.
Kalau kacangan seperti itu. Jadi syarat poin atau tak poin itu khusus kambing gibas kalau di bawah setahun. Kambing gibas di bawah setahun syaratnya 2, harus di atas 6 bulan dan sudah harus poin. Tapi nek kambing kacangan pokoknya 2 tahun jalan tahun ke ape monyong, ape bogas, ape ompong, tak ape. Sepenting masuk tahun ke 3. Guyung ape. Standar itu poin. Iya kok kambingnya digini-gini. Mana kambingnya aku punya mingkem gak oleh. Kok dituntut sampai di hari kiamat. Aku ya harap dikongkon doe-doe. Aku jawab. Aku gak melo-melo. Aku standar dulu. Jadi gua buka. Kalau umur kan kita nggak tahu ya, itu umur berapa nggak tahu. Kita bisa ambil omongannya orang yang jualan atau orang ahli khibrah, orang-orang pedesaan yang memang dia sudah ngurus kambing setiap harinya itu. Ya kita nggak tahu, ini tanya umurnya berapa, ini sudah umur 3 tahun, atau orang yang jualan yang bisa diambil amanatnya ya, omongannya itu bisa dipegang, untuk sembarangan. Kan orang-orang itu kadang, pokoknya kambingnya bayi, ya begini, sah. Umurnya loh, bagus tuh lagi. Hari ini tuh ketan ini. Itu kayak apa? Sah. Nah, jangan sembarangan. Makanya beli kambing nggak boleh sembarangan. Lihat orang yang mutamakkin, lihat orang yang ngerti ilmu agama. Beli kambing sama orang-orang yang paham. Sehingga kambingnya itu kita nggak ngeluarin uang nggak sia-sia. Nanti ada syarat-syaratnya, insya Allah nanti kita baca. Cacat kambingnya nggak sah untuk dijadikan hewan kurban. Ini masih satu di umur. Sampai dibujuki umur sampai enak, lumayan 2,5 juta. Lumayan. Ya itu sego goreng yang biru. Yang pertama kambing. Yang kedua onta, sapi. Kalau sapi itu cukup umurnya 2 tahun jalan ketiga. 2 tahun jalan ketiga. Sapi. Sama kambing. Sama yang kacangan ya? Sama yang kayak ini. Sama kayak kambing. Dan keistimewaannya sapi itu bisa dibuat maksimal 7 orang. Jadi seurunan. Sapi regane pira misal? Anggap misal yang paling kecil apa setengahnya berapa? 15 ada? 2 tahun jalan tahun ketiga. Anggap 15 juta. Patungan 7 orang, berarti kurang lebih seorang 2 jutaan kan, 2 juta sekian, patungan 7 orang. Semuanya maunya udhiyah boleh, 7-7-nya semua dapat pahala udhiyah, nggak apa-apa. Tapi kambing gak iso, kambing siji urunan gitu. Kambing siji, pilih sing paling murah, eker-ekeran sing dodolan, 2 juta harganya urunan gitu. Piro lagi? 300-an. 300-an nek lebih 100 ge ongkos sing gagal. Kalau kambing nggak bisa. Kambing hatta kambing yang 10 juta sekalipun harganya tetap yuzid an wahid. Cukup untuk 1 orang, nggak bisa 2. Tapi kalau sapi walaupun kecil, yang penting umurnya sudah memadai, bisa sampai 7 orang. Afdalnya yang mana, Habib? Afdalnya tetap 1 kambing lebih afdal daripada urunan sapi sampai 7 orang. 1 kambing lebih afdal. Ya. Tapi kalau 1 sapi sama 1 kambing, ya lebih afdal 1 sapi untuk 1 orang. Jelas. Atau nih dodolan ngomong sapi. Sapi. 1 orang. 1 orang yo sapi. Cukup itu. Alhamdulillah. Tak jago dia terus berkurang. Jadi pojokan itu semuanya nyenda-nyenda. Itu wis bahaya iki. Lho wis cabut sih sampe. Baik. Untuk warna, ini kadang-kadang warna yang paling afdal yang apa? Kalau warna yang putih yang paling afdal ya. Kalau beli kambing misal kan kambing paling afdalnya warna putih. Kemudian derajat setelah putih cuman agak kekuning-kuningan.
kudu kotor loh. Oh kambingnya kotor kudu. Memang dia warna aslinya seperti itu. Kemudian yang ketiga al-afram. Afram itu agak sedikit keabu-abuan. Putihnya nggak jelas. Tapi bukan kotor ya, asli daripada asli kambingnya. Yang keempat al-hamra, merah kecoklatan. Kan ada kan kambing yang agak coklat-coklat. Yang kelima al-balga. Balga itu kambing putih hitam. Putih hitam. Anaknya kan, kambing putih hitam. Yang terakhir kalau sauda. Yang terakhir itu negro. Asli. Kenapa kok warnanya disusun seperti ini? Alasannya apa? Ada dua alasan. Kata para ulama, ada tiga alasan sebetulnya. Yang pertama, sudah ta'abbud. Ini perintah dari Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'abbud. Kayak sholat. Kenapa kok diwajibkan sholat? Amrun ta'abbudiyah. Hanya Allah yang tahu. Yang kedua, alasan yang kedua, li husnil manzar. Yang putih kan lebih enak dilihat. Putih itu lebih kalem. Daripada sing ireng kayak satu dulu. Alasan yang ketiga ini, lebih belah. Subhanallah, kulit itu bisa ngefek sama daging. Kambing putih itu dagingnya lebih enak dari kambing yang bukan putih. Baik warnanya kekuning-kuningan atau ke keruh-keruhan, keabu-abuan atau ke warna putih hitam dan lain sebagainya, putih lebih enak. Jadi kalau mau beli kambing dianjurkan yang warnanya putih. Laki-laki apa perempuan belinya? Laki lebih laki. Tapi boleh perempuan, bukan nggak boleh, boleh beli perempuan, nggak masalah. Betina. Baik. Kambing betina. Kalau kambing betina nggak apa-apa, beli kambing betina untuk jadikan kurban nggak masalah. Umurnya sama, semua syaratnya sama. Sapi juga. Sapi betina, sapi laki-laki nggak masalah. Kambing betina, kambing laki-laki nggak apa-apa. Yang penting kalau istrinya ikut dikorban. Bahaya. Warna sapi ya. Sama warna sapi. Cuman iya putih lebih afdal. Rata-rata sapi ini warnanya coklat. Itu beranteng. Apa? Yang itu beranteng. Banteng itu termasuk jenisnya sapi. Banteng kerbau termasuk boleh untuk dijadikan kerbau boleh dijadikan udhiyah. Termasuk penjinsil bagar. Bagar ada dua, bagar ahli, bagar wahsi. Bagar ahli sapi-sapi ini, sapi yang biasa. Bagar wahsi ya kerbau. Oh, dagingnya lain ya. Rasanya lain. Kerbau atau orang tukarannya gitu. Lawan. Tukaran namanya. Lawan juga. Koncaku jadi ngelawan. Nek sapi lah halus. Ya. Baik. Ini sebagian syarat-syaratnya yang harus kita pahami. Allah takunar jarba. Tak boleh jarba. Ada penyakit jantan. Di hewan itu ada penyakit jantan. Kalau kambingnya kena penyakit jantan nggak sah untuk dijadikan udhiyah. Kenapa? Karena yufsidullah. Penyakit tersebut bisa merusak rasa daging. Nggak boleh dibuat korban. Yang kedua, wala syadidatul araj. Pincang. Kalau pincangnya nggak parah, nggak masalah. Itu yang sering dilakukan untuk perhatikan kalau orang turunin kambing dari perang, ya kadang sedikit kasar. Kalau atau beli kambing, lihat ini pincang apa enggak. Kalau sedikit kasar turunnya kasar. Kadang sampai keceklok kambing dan sebagainya. Kalau tukang urut ya masalah. Jadi opini lainnya kok disemprot. Nah kalau sadidatul al, kalau pincangnya nggak parah ya nggak masalah. Tapi kalau pincangnya parah kelihatan ya jalannya. Kalau dengklek kalau ajar marawi sendiri. Ah ini galak. Sadidatul al. La sadidatul al. Wala ajfa yang ketiga ini perhatikan yang ketiga.
wala ajfa' alladhi dhahaba mukhuha min al-huzan. Ajfa' ini orang kambing yang sumsum kepalanya sudah enggak ada, rusak. Jadi kambing itu ya bisa diarahkan kan. Kadang ada kambing yang sudah tidak bisa diarahkan. Artinya hatta dididik, hatta di piorong ini itu tidak bisa diarahkan karena sudah memang ada rusak, kerusakan di otaknya dia, sehingga tidak bisa membaca keadaan dan lain sebagainya. Tidak bisa diarahkan. Ini kambing yang seperti ini tidak bisa dibuat kurban. Jadi tidak sampai untuk delok regane tok rosis, regane murah iki murah kambingnya gede. Tapi dia menang tok ya. Lombok tok kambing. Kalau dideloki tok kan beda. Apa apa kon. Kambing sampel. Dideloki tok kambing. Kok pas balik tekan mulai sisa nganti kambing ini. Ayo tidak boleh dibuat kurban. Enggak sah dibuat kurban. Yang ketiga. Yang keempat, wala majnunah. Ini bukan kambing gila ini, ono kambing gila. Wala majnunah, ya juga sama sih sebetulnya. Enggak bisa diatur begitu kambingnya. Yang keempat, yang kelima, amya, buta. Enggak boleh kurban dengan kambing buta kan? Buta ya, buta enggak boleh. Walaupun cuma satu tok mata, hanya bisa ngelihat, itu enggak boleh. Wala awra itu bukan buta, cuman kero. Juling. Kambingnya juling. Kero kalau minus ya kayak. Itu kena gitu, silinder. Loh kambing itu kalau lama di kota, terus dipindah di desa, sih bisa gila. Kambing itu kalau lama di kota, ya ini kayak Idul Adha kan, orang ngambil kambing di kota. Kalau nggak laku, kambingnya diapain? Dikembalikan kan ke desa. Itu perlu perawatan lagi dan itu perlu biaya lagi karena kambing kalau sudah masuk kota dia stres. Kalau balik dari desa itu kan aman, tentram kan? Hawanya enak. Kalau rame masuk kota kan rame. Dia balik itu stres. Dan ini yang dimasuk ke Jununa. Masuk ke Jununa dia terus kayak orang kudu kesurupan tapi kok dirugiah. Kayak kesurupan. Memang stres. Kambing stres ada, kambing stres itu ada. Ya kambingnya model begini, enak kan di desa itu kan enak hawanya, makanannya enak, ininya semua enak, tidak pernah diganggu sama orang lain. Ini diganggu kamu, negara kaya dan tidak. Oh iya, yang stres hari kambing. Wala maridatan maradun yufsidu lahmaha. Wala maridatan maradun yufsidu lahmaha. Dan juga nggak boleh sakit hewan tersebut yang bisa merusak dagingnya. Nggak boleh sakit yang bisa merusak apapun penyakitnya. Yang penting jangan sampai merusak daging. Tapi kalau sampai merusak daging maka penyakit tersebut bisa nggak sah untuk dijadikan kurban. Nggak sah dijadikan kurban. Nggak sah dijadikan kurban. Juga ada bagian daripada kambing atau sapi yang terpotong. Misal ya. Itu apa namanya? Kambing yang dipotong kebiri. Itu tidak sah untuk dijadikan kurban. Tidak boleh. Walaupun dagingnya lebih enak. Hewan yang dikebiri itu dagingnya lebih enak daripada yang dikebiri. Cuma nggak boleh untuk dijadikan kurban. Kambing yang dikebiri nggak sah untuk dijadikan kurban. Atau kambing yang bagian paha bawah dipotong. Kata sebagian kambing itu paha bawahnya dipotong. Amputasi. Orang kena gula. Amputasi. Ya, dipotong nggak boleh. Atau misal dia punya luka, habis dimakan hewan, misal ya ada bekas bolong atau apa, nggak boleh dibuat udhiyah. Nggak boleh. Atau dilobangin telinganya. Itu kan banyak sekarang sapi apa? Oh iya. Kan dilobangin telinga. Sekarang pertanyaan anak, ngelobangin telinga itu ada daging yang terbuang apa hanya sekedar memasukkan jarum? Kalau masukkan jarum ya, jarum itu kalau masukkan telinga itu tidak ada daging yang terbuang, hanya membuat lubang. Kalau membuat lubang tidak masalah, tanpa ada daging yang terbuang tidak masalah. Tapi yang jadi masalah kalau ada daging yang terbuang, misal ya begini ya,
dicek gini, nanti dia bolong. Nah ini kemana bolongannya? Dagingnya kemana? Oh ada, terbuang. Nah ini tidak sah untuk dijadikan kurban. Nah sekarang sapi-sapi yang ada, sekarang ini kan ada banyak kan sapi yang di apa namanya? Diplong. Nah itu diplong itu ada daging nggak yang terbuang? Kalau memang pelong-pelongan itu cuma kayak tende, hanya ditusuk, kan ada yang terambil dagingnya, tidak kurang, tidak masalah. Tapi kalau memang ada yang dikurangi dagingnya, tidak sah untuk dijadikan udhiyah. Atau disobek, tidak masalah sebenarnya disobek. Telinga kambing ya lebar, disobek tengahnya. Kalau sekedar disobek, tidak masalah. Kita bisa beli kambing, telinganya sobek, tidak masalah. Kalau sobek, tidak apa-apa. Karena tidak ada yang berkurang dagingnya. Yang jadi masalah kalau bolong, itu tidak boleh. Karena ini pasti ada daging yang berkurang. Ya, apapun penyakitnya, pokoknya kalau yungkisul laham yang bisa mengurangi daripada daging, maka nggak sah untuk dijadikan. Sapi-sapi di tongkol itu berarti. Kan ngurangi. Hidungnya. Tapi itu tombak, bolongi. Tapi kan tidak ada daging yang keluar. Ada besar. Kan dia punya tali kan gede. Harta besar kadang enggak. Makanya kan dia punya panas. Awal ditongkol itu kan panas besinya. Dimasuk jadi dia cuma buat lubang. Enggak ada daging yang jatuh. Ujungnya yang licin. Jadi cuma buat lubang. Enggak masalah. Kalau cuma buat lubang enggak masalah. Harta gede lubang. Enggak masalah. Jangan sampai ada daging yang keluar. Kalau daging yang keluar ini enggak. Tahu ini apa? Stempel kertas itu. Nek mau dibuat binder bolong-bolong. Itu kan dikira tempat tuh kan kertasnya. Nah itu enggak boleh. Kalau kayak gitu enggak boleh karena ini keluar kertasnya. Tapi kalau kertas anak buat lubang, anak ambil jarum atau tombak begini, anak toplok gini. Ya staples biasa kan enggak ada yang jatuh. Enggak masalah. Kertas anak sobek. Enggak ada yang jatuh, enggak masalah. Atau anak ambil pulpen, anak bolongin kertas ini di tengahnya. Kan enggak ada yang jatuh. Enggak ada yang jatuh. Walaupun lubang tapi enggak ada yang jatuh enggak masalah. Tapi kalau yang temannya binder tuh, ya kertas lubang. Nah ini kan ada yang ketika dijepret gini kan langsung gambar bundar keluar gitu kan kertas. Nah itu enggak boleh kalau di hewan kurban. Itu enggak boleh kalau hamil bagaimana? Korban dengan hewan betina tapi hamil, boleh apa enggak? Ini banyak yang mempertanyakan nih. Sebetulnya al-mu'tamad, pendapat yang mu'tamad ada Imam Syafi'i, korban dengan hewan hamil enggak boleh. Ya. Cuman kalau sudah duduk ya. Oke, orang juta 300. Aku baru dah. Kalau tak boleh anak ibu. Apa hukum? Ada kalau sebagian ulama yang mengatakan boleh, karena hamil itu tidak mengurangi daging. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Cuma al-mu'tamad tetap mengatakan bahwasanya korban dengan daging atau hewan betina yang hamil tidak sah. Kenapa? Yang pertama, otomatis makannya si ibu itu berkurang. Yang kedua, otomatis setiap apa yang dimakan oleh ibunya bakal diserap sama anaknya. Bahkan anak itu bisa menyerap daging ibunya. Kalau ibu tidak makan, anaknya nyerap daging ibunya terus, anaknya terus makan, sehingga bisa mengurangi dagingnya si ibu. Nah ini yang buat dasar. Ini yang buat dasar. Jadi tetap al-mu'tamad hewan hamil itu nggak sah untuk dijadikan. Tapi es kadu, es dibeleh, anak-anak itu apa? Ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan sah. Untuk dia itu baik. Adapun kalau kambingnya itu tadi sunnah, kalau kambingnya sunnah itu yang wajib hanya sebagian kecil daripada kambing disedekahkan kepada fuqara masakin. Yang lainnya empek di emplok-emplok. Ya, sing ini simpen di freezermu sampai ketemu tahun ngarep. Oh, enggak mesti sepertiga. Dan sunnahnya sepertiga disimpan, sepertiga dimakan, sepertiga dikembalikan kepada orang-orang masakin. Sunnahnya seperti itu. Wajibnya at-tasadduq bima yutlaqu alaihi ismu tasadduq. Pokoknya kita jangan ojo
Sampai cukup daging tak ada kuburan. Tahu lah ini. Oh ya. Ambil seperempat kilo, setengah kilo itu sudah cukup. Setengah kilo atau sekilo itu sudah cukup. Disedekahkan kepada fuqara masakin. Sudah. Yang lainnya simpanan di kulkas, pakai di kulkas. Pekono itu presiden. Sampai gue. Ngano kambing pakai. Jelas ya? Ini sama unta sama aja. Sama, unta, kambing semuanya sama. 2 tahun ke atas. Oh kalau unta 5 tahun. Kalau unta 5 tahun. Masukkan. Unta agak sedikit. Kalau wajib, udhiyahnya wajib, korbannya wajib, nazar atau tadi ta'yin ini udhiyahnya saya, ini hewan korbannya saya, maka tidak boleh ada yang dimakan namanya. Semuanya harus sudah semua. Dan ingat, kulit tidak boleh dijadikan sebagai ujrah, bayaran untuk si penjaga, tidak boleh. Kulit, kepala, kaki tidak boleh dijadikan ujrah untuk membayar. Oh iya, korban tidak boleh. Wes kan ini kulit bayaran nih. Kepala sama kaki sebagai bayaran tidak boleh. Kalau yang mau ngasih aja. Kalau mau bayar pakai uang, jangan pakai hewan kurban. Tidak boleh. Paham ya? Bisa dipahami ya? Jangan pakai hewan kurban kok. Bayarnya tidak boleh. Kalau yang itunya yang minta. Kasih, jangan sebagai bayaran. Saya gini. Bisa usah dibayar anak, cuma untuk jalur politik toh. Akhirnya jangan jadikan ini sebagai bayaran. Oh. Berarti Anda ikhlas ya suruh sama anak. Anda ikhlas jaga ya, ikhlas. Sekarang anak kasih hadiah ini. Tidak apa-apa. Boleh. Tidak masalah. Yang penting jangan kon tak bayari kiwaya. Ini tidak boleh. Ini tidak. Ada pertanyaan? Ya, Phil. Cukup ya. Ada yang tanya? Ada yang mau tanya? Terus itu Pak, yang panitia itu kakek sama dengan yang lain. Mana dia? Sama dengan ambil loh. Panitia kurban kalau dari hakim baru kena ambil lah. Tapi kalau dari takbir masjid atau kita bikin grup sendiri tidak ada masalah. Saya dapat haknya sesuai dengan pembagian gitu. Ya kalau sekitar hanya normalnya ya tidak apa-apa. Dapat cuman bukan ala ismil amil lah, bukan ala ismil amil, ala ismil kesat dan alim. Kalau yang kasih sunnah Mustahil lah. mustahil. Wala yakfi i'ta'ul amil faqat. Karena laysa amil. Iya. Tak cukup untuk kasih dia atau harus kasih ke fuqara yang lain. Mustahil ya. Ada pertanyaan lain? Ngomong udhiyah lho, kok wis belek apa itu ya apa Bib? Asek. Sudah terus ya masalahnya untuk orang yang niat dulu. Misalkan dia tidak pakai taukil tidak apa. Taukil kalau dalam udhiyah itu ada dua. Ada taukil fil niyah, ada taukil fil udhiyah. Fil dzabh. Kadang dia taukil fil dzabh wala yuwakil fil niyah. Tapi berarti dia yang niat. Kadang orang taukil dua-duanya. Wis kon belen, mau tak wakil kon niat no. Dia biasanya kalau dia hadir, dia cuma taukil fil dzabh. Boleh yanwi. Kalau orangnya gaib bisa disumbangkan ke al-hariyah, tarbiyah atau orangnya tidak ada. Pokoknya nanti anak minta sampilnya misal, lainnya silakan minta sampilnya. Berarti dia wakil fitrah mobil. Udah tidak perlu ngomong ya. Tidak perlu. Bismillah. Atau dibacakan aja. Oh ini kambingnya fulan. Ya kan? Dibacakan di apa? Oh dia itu fulan. Terus udhiyah boleh tidak digabung sama akikah? Beb tak gabung sekalian, Beb aku ono duit, iki aku gorong akikah anakku, tak gabung be udhiyah. Boleh apa enggak? Kata Syekh Ibnu Hajar tak bisa. Akikah sendiri, udhiyah sendiri. Akikah sendiri, tapi kata Syekh Ramli tidak apa. Gabungan enggak.
Ibn Hajar sama Rabi dua-duanya pendapatnya kuat, boleh dipakai. Mau ikut ini boleh, nggak masalah. Kata Syekh Rabi nggak apa-apa, pakai pendapatnya Syekh Rabi, nggak masalah. Adhiyah sama akikah dijadikan satu, nggak masalah. Mau tanya ini sifat tauqilnya. Bakal juga di Bakal tuh kafir data, kafir niyah. itu data. Dia al-ismi. Al-ismi. Oh gitu. Aja, nah itu aja ngomong hati itu dia. Hati itu dia takutnya jadi kadar. Bakal juga di dia atau di data al-dia. Iya. Al-ismi. Baik. Jadi misalnya yang kan misalnya seperti apa? Dapat tauqil dari Anas kan di balai gitu. Dia tampilnya dari Singapura. Karena lagi turun tauqil tidak lihat baru didapat dan itu bisa apa? Untuk bisa menyakit tauqil ke orang lain. Jadi ada bisa tauqil ke orang lain. Kalau begitu nanti tauqil juga fitauzi. Tauzilah. Karena tuh cuma dapat tauqil fitauzi sama biniyah ya. Dan baginya juga. Sekalian tauqil fitauzi. Jadi tiga. Nah boleh dari boleh dari istiarah, boleh dari pembelian. Oh, enggak apa-apa kalau dari awal lagi. Dari awal, dari beli misalnya. Diwakilkan dari beli. Enggak apa-apa. Dan kita harus disebut beli. Iya. Anak wakilkan ya, kamu beli untuk ya anak berapa kambing misalnya. Nanti sak beleni, sak niate, sak bagino wis tak wakil kabeh. Enak. Dan boleh wakilkan ke orang lain. Diniatkan lagi nanti. Diniatkan lagi. Wajib tulak fi antuwakil ghair mansyid. Sama kayak zakat. Bisa ditambahkan uang. Iya. Iya. Dan misalnya apa kan wakil wong liya enggak apa-apa. Enggak baik gitu. Jadi kalau ada orang mau ngasih kambing, terus apa? Kambing seneng. Kakak kalau jenenge Terus ya apa Aja. itu masuk ya